Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang fluida statis. Baik, untuk kompetisi dasar yang diharapkan yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di KD 3.3. Baik, untuk materi pertama di fluida sebelumnya, fluida itu apa? Fluida merupakan suatu cairan, ya, jadi sesuatu yang berhubungan dengan cairan itu dinamakan fluida. Nah, hal yang pertama kita pelajari, yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis itu merupakan perapat massa dari suatu zat cair, ya, dimana disimbolkan dengan ini rho. Ini bacanya rho, dimana rho merupakan massa dibagi volume, yaitu massa. Nah, ini untuk keterangannya, rho itu massa jenis, M itu adalah massa dari fluida sendiri, dan kemudian V adalah volume. Nah, biasanya untuk yang kita pelajari, zat cairnya itu berupa air biasanya, ya, di mana massa jenisnya air itu senilai 1000 kg per meter pangkat 3, ya. Ini kemudian berikutnya adalah tekanan. Tekanan kita simbolkan dengan huruf P atau pressure, ya, itu dirumuskan dengan ini F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gayanya, gaya yang bekerja pada zat cair tersebut, kemudian A adalah luas dari penampangnya. Nah, sekarang kita masuk ke fluida statis. Fluida statis itu fluida yang diam, ya, jadi zat cair yang diam atau tidak mengalir itu dinamakan fluida statis. Lah, apa saja peristiwanya? Yang pertama ada tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu seperti ini, ya. Jadi ada suatu fluida di dalam bejana atau di dalam kolam, kemudian ada suatu benda di sini di kedalaman tertentu. Di sini ada H. Nah, perlu diingat untuk mengukur H di sini itu dari permukaan, permukaan ke benda, jangan dari dasar ke benda, ya. Jadi semakin dalam maka nanti tekanannya semakin besar. Atau contohnya gini, kalau kalian biasanya berenang, kalau semakin kalian dalam maka kalian sulit untuk bernafas. Nah, maka dari itu tekanan hidrostatis disimbolkan dengan pH, di mana pH merupakan ini rho dikali G dikali H. Ya, ini ada faktor ketinggian atau kedalaman. Ingat, untuk mengukur kedalaman itu dari atas ke benda, bukan dari bawah ke benda, melainkan dari permukaan ini ke benda. Nah, apabila dalam keadaan terbuka, ya, misalnya di kolam renang atau di laut itu, maka ada pengaruh tekanan gaya luar atau P0. Maka tekanan hidrostatisnya adalah P0 plus rho GH. Ya, untuk keterangannya, pH merupakan tekanan hidrostatis, satuannya adalah Pascal atau PA, atau bisa juga Newton per meter pangkat 2. Rho itu massa jenis fluida, ya, nanti biasanya diketahui. Kemudian G percepatan gravitasi ada 10, dan H ini adalah ketinggian atau kedalaman benda. Ya, ingat sekali lagi untuk mengukur kedalaman kita mengukurnya dari atas ke bawah. Semakin dalam benda itu maka tekanan yang dialami maka semakin besar. Sudah terlihat dari rumus ini bahwa P dan H itu merupakan berbanding lurus. Nah, ya, untuk P0 ini adalah tekanan udara luar, itu nilainya 1,013 kali 10 pangkat 5. Biasanya di soal itu cukup 1. Biasanya 1 dikali 10 pangkat 5. Ya, tergantung di soalnya. Nah, ini contoh soal saya ambil di soal latihan 3.3. Seorang ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Ya, jadi dia dari permukaan air di sini. Hanya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah itu hanya. Jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, percepatan gravitasinya 10, dan tekanan udara luar. Lah, di sini ada pengaruh tekanan udara luar. Karena apa? Kondisinya ini dia terbuka, ya. Dia terbuka. Maka tekanan total yang dialami ikan adalah, oke, kita bahas. Nah, ini di sini. Di sini ada rho, rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 15, P0-nya
10 pangkat 5. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatisnya. Maka kita jawab pH-nya P0 plus rho Ga. Di mana P0 tadi tinggal dimasukkan saja 10 pangkat 5, 10 pangkat 3, 10 ini 15 ya. Ini kita dapatkan pH-nya ketemu 2,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pada hukum utama hidrostatis. Apa itulah? Untuk hukum utama hidrostatis itu biasanya ini. Ada dua pipa U, ada dua zat cair ya di sini. Ini ada H1, ini ada H2. Di mana untuk semua untuk hukum utama hidrostatis berbunyi semua titik yang terletak pada bidang horizontal dalam zat cair yang tenang memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Jadi di tekanan hidrostatis di titik A dan titik B ya itu merupakan sama. Maka dari itu rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Ya, ini maksudnya rho 1 ini cairan 1, H1 itu ketinggiannya asli ini ketinggian ini. Ya. Kemudian rho 2 adalah cairan kedua dikali ya 2. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke hukum-hukum ya. Sekali lagi untuk fluida ini hukumnya lumayan banyak ya. Hukum yang kita pelajari di statis ini ada hukum Pascal atau Pascal ya. Hukum Pascal. Nah, itu seperti ini ya. Jadi berbunyi seperti ini. Perubahan tekanan pada suatu fluida tertutup, perubahan tersebut akan diteruskan sama besar dan ke segala arah. Jadi tekanannya itu sama, tekanan yang di sini sama dengan tekanan yang ada di sini. Nah, maka dari itu tekanan tadi kan F per A. Maka tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Maka dari itu untuk hukum Pascal ada F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, biasanya hukum Pascal yang kita temui di kehidupan sehari-hari itu ada yang pertama dongkrak, kemudian cuci mobil. Nah, jadi intinya di hukum Pascal ini bagaimana kita mengangkat sebuah benda dengan mudah ya, dengan mudah, dengan gaya yang kecil kita bisa mengangkat gaya yang besar atau beban yang besar. Itu merupakan hukum Pascal. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Gambar berikut menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi penghisap. Berat dan gesekan diabaikan. Pada penghisap 2 diberi beban 40 kg. Ya. Agar penghisap tetap seimbang, maka satu yang harus diberikan adalah ini gampangnya seperti ini. Berapa gaya yang diberikan untuk mengangkat beban 40 kg ini atau massa 40 kg ini kita bahas. Oke, diketahui lah di sini ada jari-jari ya di sini ya. R1 ini R2. Yang diketahui jari-jari tadi di situ ada A. A itu adalah luas penampang ya. R2-nya 20 cm, M1, M2. M2-nya kita anggap F2 ya berarti 40. Untuk F2-nya berarti tinggal cukup M kali G saja. Berarti 40 dikali 10 sama dengan 400 Newton. Kan F itu kan M kali G. Ditanya adalah F1. Kemudian kita jawab sesuai hukum Pascal itu pakai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya kan? Lah gimana kalau ini ada jari-jari? Maka kita pakai ini. Kita asumsikan bahwa luas penampangnya itu luas penampang lingkaran. Maka kita pakai pi kali R1 kuadrat sama dengan pi kali R2 ini ya, maaf, ini R2 kuadrat. Pi-nya kita bisa coret. Maka dari itu tinggal F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per ini R2 ya. Sekali lagi mohon maaf. Ini R2 kuadrat. Tinggal kita masukkan F1-nya yang ditanyakan, F1-nya 1, F2-nya 400, R2-nya 20 pangkat 2. Tinggal dimasukkan ketemu F1-nya adalah 1 Newton. Jadi diperlukan gaya sebesar 1 Newton untuk mengangkat beban 400 Newton. Kemudian hukum yang berikutnya ada hukum Archimedes. Nah, ini di sini intinya di fluida statis ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes
merupakan gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dibenamkan sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi intinya suatu benda yang masuk di dalam zat cair itu pasti ada gaya angkatnya. Ya, pasti ada gaya yang mengangkatnya sehingga benda tersebut mengalami beberapa kondisi. Nah, kemudian gaya angkat sendiri itu arahnya ke atas, ya, arahnya ke atas di mana disimbolkan dengan FA. FA sama dengan rho dikali G dikali V. Ya, jadi ini rho-nya air atau rho-nya fluida, ini V-nya fluida. Nah, kemudian ini misalnya ada suatu benda memiliki berat ya. Misalkan berat tersebut 10 Newton. Kemudian kita masukkan ke dalam zat cair, maka berat tersebut akan berubah. Ya, di mana berat pada zat cair itu sama dengan berat di udara ditambah FA ya atau gaya angkatnya. Kemudian nah ini untuk kondisinya, kondisi yang pertama di dalam hukum Archimedes itu ada yang mengapung. Sebentar. Oh, mohon maaf. Ini ada kesalahan ya. Untuk berat suatu benda dalam zat cair itu ini dikurangi. Mohon maaf, ini dikurangi FA. Ya, berat di udara. Oke, kita ulangi. Untuk berat zat cair itu berat di udara dikurangi dengan gaya angkatnya. Jadi dia akan semakin kecil. Ya. Jadi berat di udara sekian, maka misalnya berat di udara itu 10 Newton, maka di zat cair itu lebih ringan dari 10. Sebenarnya ini ada percobaannya, nanti kalau ada waktu kita bisa percobaan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sebentar. Oke, kita lanjutkan. Untuk kondisi dalam Archimedes itu ada 3. Yang pertama adalah mengapung, ya. Mengapung gambarnya seperti ini, ya. Di sini maksudnya gimana? Ini ada W ke bawah, pastinya ada gaya angkat ke atas, arahnya ke atas. Syaratnya yang pertama adalah W itu harus lebih kecil daripada gaya angkatnya, ya. Jadi beratnya itu ringan, lebih ringan daripada gaya angkatnya. Kemudian rho bendanya, massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Kemudian kalau kita rumuskan, kita pakai hukum 1 Newton. Kenapa? Karena dia diem. Ya, sigma F sama dengan 0. Nah, di mana di sini ada atas sama bawah. Yang atas FA dikurangi B benda. Tinggal pindah ruas, FA sama dengan B benda. Nah, kemudian di sini F ada di rho A dikali G dikali volume benda. Lah di sini ada volume BC. BC itu adalah volume benda yang tercelup. Jadi bagian yang tercelup ini, ya, bagian yang tercelup ini yang dihitung sama dengan M dikali G, ya. Kemudian kemudian rho A kali G kali volume benda tercelup sama dengan, nah ini ada rho benda ini dari mana, M sama dengan rho kali V ini dari massa jenis. Massa jenis kan M per V. Jadi kalau misalnya kita mencari M, maka tinggal rho dikali V. Ini juga rho B dikali VB dikali G. Oke, kemudian keadaan yang kedua adalah melayang. Syarat untuk melayang, ini di sini dia di tengah-tengah suatu zat cair. Ya, W-nya itu sama dengan gaya angkat ke atas. Kemudian rho bendanya sama dengan, otomatis sama dengan rho fluida. Kemudian yang terakhir adalah tenggelam. Nah, tenggelam itu dia mepet ke dasar. Dia mencapai di dasar fluida tersebut. Di mana syaratnya W-nya itu lebih berat. Ya, jadi bendanya itu lebih berat daripada zat cairnya. Maka rho bendanya juga lebih besar daripada rho fluida. Nah, ini untuk contoh soalnya. Ada 2, nanti saya beri contoh soal. Sebuah balok kayu yang volumenya 10 pangkat 4 muncul 0,6 bagian di atasnya sini ya berarti. Kalau 0,6 bagian di atas, maka yang di bawah berapa? 0,4. Ya kan? Kan satu bagian toh. Ketika dimasukkan ke dalam air yang mempunyai massa jenis 10 pangkat 3 kg,
maka per meter pangkat 3 jika G 10 maka gaya angkatnya berapa? Oke, kita bahas volume benda ya kan, di sini volume benda 10 pangkat min 4, kemudian volume A atau volume fluida atau volume benda tercelupnya itu ini 1 dikurangi 0,6, berarti sama dengan 0,4 volume benda. Tinggal dimasukkan, ini ketemunya ini adalah volume benda tercelup atau VA, volume di fluidanya. Kemudian rho air itu 10, rho fluidanya itu 10 pangkat 3. Ditanya FA tinggal dimasukkan saja. Ini rho-nya rho air atau rho fluida G kali V. Ketemu 4 kali 10 pangkat min 1 Newton. Nah, untuk contoh kedua, ini biasanya yang keluar di soal-soal. Nah, seperti ini. Sebuah bola terapung pada zat cair yang massa jenisnya 1200. Bila diketahui bagian benda yang berada di udara 1/5, ya, berarti di sini 1/5, maka yang di bawah itu berapa ya? 4/5 kan? 1 dikurangi 1/5 kan 4/5. 4/5 bagian maksudnya. Maka tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, oke, kita bahas volume bendanya kita anggap VB, kemudian volume benda tercelup itu tinggal dikurangi aja, 1 dikurangi 1/5 seperti yang digambar tadi, itu 4/5 dari volume benda. Kemudian rho airnya, rho fluidanya itu 1200. Yang ditanya adalah rho benda, rho baloknya atau rho benda, belilah terserah, atau rho bola. Kemudian kita jawab, kondisi tadi kan terapung, maka untuk terapung ini sudah kita bahas tadi, FA sama dengan W benda, berarti ini tinggal ini rho A kali G kali volume benda tercelup sama dengan rho B kali volume benda keseluruhan dikali G. G nya bisa kita coret, tinggal rho A kali volume benda tercelup dikali rho B kali volume benda keseluruhan, tinggal dimasukkan rho fluidanya itu 1200, volume benda tercelupnya itu tadi berapa? 4/5 bagian, jadi 4/5 volume benda sama dengan rho B kali VB. VB nya bisa kita coret. Kemudian ketika hitung ketemu 960 kg meter pangkat 3 ya. Oke, untuk tugasnya tolong dikerjakan ini. Tolong dikerjakan halaman 132. Uji kompetensi fluida nomor 1 sampai oke, sebentar. Nomor 1, kemudian nomor 11, nomor 10, nomor 11 dan nomor 13 sama nomor 23. Jadi saya ulangi lagi, nomor 1, 10, 11, 13 dan nomor 23. Oke, sekian yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.